Dan hebatnya lagi, Allah tidak mengatakan kalimat larang, la ta'bas, la tatawalla. Tapi Allah mengatakan dalam bentuk kalimat berita, dia bermuka masam, dia berpaling. Maknanya jangan. Kalimat yang paling indah melarang atau menyuruh adalah kalimat berita. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur atau bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik struktur dan bangunan kata serta kalimat di dalam ayat-ayatnya yang dituangkan di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat Abasa, surat yang ke-80, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Tahukah engkau Muhammad bahwa dia yang datang kepadamu itu benar-benar ingin mensucikan dirinya dari dosa? Atau dia benar-benar ingin dapat pelajaran sehingga bermanfaat baginya pelajaran itu? Adapun orang yang merasa cukup, yang tidak butuh nasihatmu, engkau serius dan antusias kepada mereka, padahal engkau tidak akan dibebani kalau mereka tidak ingin mensucikan diri mereka. Adapun yang datang kepadamu, dia berusaha segera datang, sungguh-sungguh dia datang, dan dia punya rasa takut kepada Tuhannya, sementara engkau mengabaikannya. Jangan sekali-kali begitu, ya Muhammad, karena agama itu sifatnya adalah peringatan. Ayat ini adalah ayat yang berisi teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menegur Nabi ketika Nabi bermuka masam dan berpaling kepada seorang sahabat buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Asbab nuzul dari ayat ini adalah suatu hari ketika Nabi sedang berdakwah, sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Umar bin Hisham atau Abu Jahal, ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh Quraisy, kepala-kepala suku yang Nabi sangat ingin mereka memeluk Islam. Karena andai mereka memeluk Islam, maka orang-orang akan banyak memeluk Islam. Karena dulu dakwah yang paling efektif itu adalah kepada pemuka-pemuka suku. Jika kepala suku masuk Islam, maka anggota sukunya pun akan masuk Islam. Nabi sangat ingin mereka masuk Islam, maka Nabi menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka. Tiba-tiba ketika Nabi sedang asyik berdakwah, datanglah seorang sahabat yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa arsyidni ya Rasulullah, ajarkan saya ilmu ya Rasulullah, beri saya petunjuk ya Rasulullah." Dia tidak melihat ketika Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy itu, tokoh-tokoh penting itu, karena matanya memang buta. Tapi dia tetap mengotot, "Ya Rasulullah, alimni wa arsyidni ya Rasulullah." Akhirnya Nabi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi bermuka masam, wajah beliau sedikit berubah masam dan berpaling daripada Abdullah bin Umi Maktum.
Maka Nabi kemudian ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jangan engkau bermuka masam dan jangan engkau berpaling ketika datang orang buta ini kepadamu. Ini teguran kepada Nabi. Inilah yang menjadi bukti Nabi itu seorang yang tabligh dan amanah. Andai Nabi tidak memiliki sifat tabligh dan amanah, mungkin ayat ini akan disimpan Nabi dan tidak akan disampaikan kepada kita. Kenapa? Teguran untuk beliau. Tapi Nabi tabligh, semua yang disampaikan Allah disampaikan kepada manusia. Hingga teguran untuk beliau sekalipun. Ini juga yang menjadi dalil Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Nabi pernah berbuat salah, tapi kemudian ditegur oleh Allah dan diluruskan kesalahan itu sehingga tidak menjadi maksiat. Ada beberapa poin penting yang bisa kita petik dari ayat ini secara redaksional. Pertama, jangan pernah bermuka masam kepada siapapun. Guru ketika tampil di depan muridnya, jangan wajahnya masam seberat apapun masalah kita di rumah tangga. Seorang pelayan publik, pegawai negeri, tidak boleh bermuka masam ketika melayani orang. Tampakkan wajah yang cerah, wajah yang gembira ketika kita berhadapan dengan orang. Dan jangan berpaling muka dari orang. Kalau ada seseorang yang berbicara dengan kita, maka hadapkan wajah kita kepada dia. Ada sebagian kita, istri bertanya, kita sibuk main HP. Kalau istri bertanya, kesampingkan HP kita, hadapkan wajah kita kepada dia. Siapapun di antara kita, kalau ada ustaz yang sedang memberikan kajian atau ceramah, maka hadapkan wajah kita. Jangan kita berpaling wajah, itu tidak ada adab di dalam majlis. Jangan bermuka masam dan jangan berpaling wajah. Itu adab di majlis. Yang kedua, Allah menegur Nabi tidak dalam bentuk objek yang berhadapan langsung, yang dalam bahasa Arab namanya mukhatab. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, engkau bermuka masam, engkau berpaling, tidak. Tapi diganti dengan person ketiga atau ghaib, namanya damir ghaib. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Ini adab kita menegur orang. Jangan menegur orang di depan orang banyak. Jangan dalam keadaan mukhatab. Jadikan dia person ketiga. Saya kalau mengajar di kelas, ada mahasiswa saya yang suka ngobrol kalau saya lagi kuliah, mengajar. Maka saya akan bercerita, ada sebagian mahasiswa saya di tempat lain, kalau saya berbicara, menyampaikan materi, maka dia sibuk bercerita. Padahal yang saya maksud, dia yang sedang di depan saya. Tapi saya mencerita tentang orang lain yang tidak ada di situ. Itu adab menegur orang. Karena menegur orang di depan orang ramai itu mempermalukan orang itu. Maka Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, tapi abasa wa tawalla, diubah dari person kedua menjadi person ketiga. Dan hebatnya lagi, Allah tidak mengatakan kalimat larang, la ta'bas, la tatawalla. Tapi Allah mengatakan dalam bentuk kalimat berita, dia bermuka masam, dia berpaling. Maknanya jangan. Kalimat yang paling indah melarang atau menyuruh adalah kalimat berita. Jangan buang sampah di sini, itu kalimat larangan. Dilarang buang sampah di sini, itu kalimat larangan. Ada kalimat yang lebih indah, terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Itu kalimat yang indah. Begitulah cara Allah menegur Nabi. Dijadikan kalimat berita larangan itu. Jangan berpaling, jangan bermuka masam. Tapi Allah mengatakan, dia bermuka masam, dia berpaling. Maksudnya jangan. Tapi kalimatnya berita. Lalu kata Allah, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Di sini ada kaidah, menyebut cacat seseorang boleh selama tidak mempermalukan atau mengolok-olok dia. Kalau ada orang beberapa namanya, lalu ditanya, si fulan yang mana? Maka kita sebutkan si fulan yang kakinya agak pincang atau mungkin matanya agak rusak. Itu boleh selama tidak menghina. Tapi yang lebih hebat kata Allah, yang buta itu datang kepadamu. Ini adab dalam ilmu. Ilmu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Murid harus mencari gurunya, bukan guru yang mencari muridnya. Karena itu Allah mengatakan anja'ahu al-a'ma, ketika datang kepadanya orang buta.
Anda para murid, datangi guru Anda. Jangan suruh guru mendatangi kita. Sekarang banyak orang yang mungkin ekonominya mapan, hidupnya sudah berkecukupan, dia datangkan guru-guru ke rumahnya untuk mengajar anaknya. Itu tidak beradab dengan ilmu. Datangi ilmu itu, karena ilmu sifatnya ja'a, didatangi, bukan mendatangi. Begitulah yang buta saja mendatangi Nabi, apalagi kita yang matanya melihat. Kenapa kita menyuruh guru datang ke rumah kita? Begitulah adab kita dengan ilmu. Itulah di antara pesan yang disampaikan Allah dari ayat 1 dan 2 di surat An-Naba, di surah Abasa, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episod berikutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.